Assalamualaikum sanak sedulur, kance-kance. Saat ini tim menelusuri jejak ruang sudah berada di pesantren Tawalib. Jadi pesantren Tawalib ini lokasinya berada di Dusun 6 Dusun 6, Desa Karangraja. Jadi dengan adanya pesantren Tawalib ini, kita sebagai tim menelusuri jejak ruang akan bertanya-tanya sekelumit tentang pesantren Tawalib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Jadi, sehat. Bu ya, di sini kami tim dari menelusuri jejak ruang ingin bertanya-tanya tentang pesantren Tawalib ini Bu ya. Kalau bisa berkenan untuk penjelasannya tentang sekelumit pesantren Tawalib ini. Yang kami pertanyakan Bu ya, ini pesantren Tawalib ini berdirinya sejak tahun berapa ya Bu ya? Jadi pesantren Tawalib ini ya berdiri tahun 2001. 2001 itu kami sudah mulai merintis Yayasan Tawalib Darussalam Serasan. Dengan nama Yayasan Tawalib Darussalam Serasan Muara Enim. Jadi kami dirikan mulai berintis untuk persiapannya 2001. Berdiri yayasan ini tepatnya di Ataran Pematang Karangagung. Desa Karangraja. Jadi namanya ini Ataran Pematang Karangagung, Desa Karangraja. Lebih kurang lokasi kami ini jarak dengan sawahnya ini lebih kurang 4 hektar. Lokasi yang lahan kami ini yang daratnya itu lebih kurang 2 hektar, sawahnya juga lebih kurang 2 hektar. Jadi ya 4 hektar. Namun ya alhamdulillah 2001 itu persiapan merintis, dan tepatnya 2002 itu sudah ada santri kami 2 orang. Waktu 2000? Iya, 2002. 2002, 1 orang. Ya, 2 orang. Jadi kami ya sifatnya Yayasan Tawalib Darussalam Serasan ini ya yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Sosial, pendidikan dan keagamaan. Jadi titik berat kami ya masalah-masalah sosial. Masalah sosial. Khususnya yang berada di Kabupaten Muara Enim.
umumnya ya bisa di luar Kabupaten Muara Enim. Nah, karena kita melihat fenomena yang terjadi khususnya di Kabupaten Muara Enim ini sangat banyak sekali masalah-masalah sosial, kependidikan. Artinya banyak saudara-saudara kita yang tinggal di desa-desa yang putus sekolah, masih belum istilahnya tadi dapat untuk menyicipi pendidikan tadi. Ada juga mungkin kasus masalah sosialnya ditinggalkan orang tua. Tingginya terjadi tingkat perceraian. Nah, dengan banyaknya permasalahan sosial inilah ya kami berupaya menegakkan yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Ini ya melatar belakangi dengan ya latar belakang sejarah Buya sendiri. Jadi diawali kita juga orang yang memang bermasalah sosial. Dari kecil ditinggalkan orang tua kan hidup merantau dari satu provinsi ke provinsi yang lain dalam kondisi serba kekurangan. Nah, dengan latar belakang masalah kita inilah kita berusaha ya berbagi. Nah, karena Buya sudah terlepas dari masalah sosial, bagaimana adik-adik kita di Kabupaten Muara Enim ini yang putus sekolah, yang apa kita ajaklah bergabung. Nah, tahun 2001 itu 2002 itu sudah ada dua anak itu yang santrinya dari mana itu Bu ya? Nah, itu anak itu kebetulan dua orang anak itu dia sekolah di SMK PGRI dulu. Yang kondisi mereka ini dulu memang ya nggak ada kemampuan lagi untuk mengontrak sekolah. Akhirnya datang ke sini, itu kami baru merintis betul itu. Baru nembak ya dia mau tinggal dengan kita karena kontrakan habis apa, dia mau gabung, ayolah kita bergabung. Saya bilang lah, dari dua orang itu kemudian bertambah lagi dua. Jadi kita memang dari nol mulainya yayasan Tawalib ini. Nah, tepatnya tahun 2000 berkembang, tahun 2000 lebih kurang 2005 itu anak kita sudah mencapai 20 orang. Alhamdulillah. Yang mereka datang itu dari berbagai kecamatan. Jadi tidak lagi istilahnya bukan lagi anak dari seputaran Muara Enim. Jadi ada yang dari ya Iliran, ada yang dari Uluan. Nah, itu kondisinya sangat darurat sekali karena tempat tinggal mereka itu masih serba keterbatasan. Sehingga 20 orang yang kita terima itu kita tempatkan di satu tempat yang masih beralaskan dia itu lantainya tanah. Nah, memang darurat sekali. Iya, sebelum adanya. Ya, karena kami juga belum ada hubungan secara apa dengan orang banyak kan. Nah, dan kami belum punya apa, yang penting kami bismillah kami terima. Jadi istilahnya dalam arti kata dengan akses yang di kepemerintahan ataupun belum linknya ada. Jadi anak-anak itu ada yang kecil kami sekolahkan di SD di luar. Di SD luar. Untuk yang SMP ada yang di SMP Negeri 4, ada yang di pesantren Darus Saadat. Ada juga sebagian yang SMA itu kami sekolahkan di SMA Muhammadiyah Pelawaran di GOR itu. Muhammadiyah Pelawaran. Nah, jadi mereka tuh yang penting dia sekolah di luar, kemudian mereka mondok di Tawalib Darussalam Selasan. Dan kita untuk alhamdulillah izin operasional kita ini sudah tercatat di LKSA. Itu tahun berapa itu? LKSA itu ya 2011
sekitar 2008 itu sudah tercatat kita. Sudah tercatat di LKSA. LKSA di dinas sosial. Dinas sosial. Kalau dulu panti asuhan kan. Nah, sekarang LKSA sudah tercatat di sana. Jadi ya masalah izin operasional kita alhamdulillah sudah legal. Sudah legal. Yayasannya alhamdulillah sudah kami perbaharui, sudah ada Menkumham. Nah, untuk operasional izinnya ke dinas sosial. Nah, jadi lebih kurang yayasan kami ini sudah 20 tahunan. Sudah 20 tahun. Iya, sejak semenjak berdiri sampai sekarang udah 20 tahun, dan terdiri dari pendidikannya ada yang SD, SMP dan SMA. Oh, sudah ada metode, ada bentuk sekolahan. Nah, sampai ke perguruan tinggi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah mereka ini ya ada yang kuliahnya di Tarbiyah. Di Tarbiyah Muarinin. Ada yang di sekolahnya di jurusan ekonomi di luar itu. Ada yang di Unsri. Bahkan anak-anak ini yang udah selesai, udah banyak yang bekerja. Alhamdulillah. Udah banyak yang kita masukkan ke PTBA. Jadi yang dua anak yang dua yang ikut waktu yang awal dulu itu alhamdulillah. Satu dia udah jadi pemborong, jadi dia membangun-bangun. Sekarang, yang satu lagi itu di Lampung bekerja. Alhamdulillah mereka sukses semua. Jadi alhamdulillah anak-anak itu dengan serba keprihatinan mereka bersungguh-sungguh di dalaman belajar dan mengikuti dia menimba ilmu di Tawalib Darussalam Selasan Malam. Nah itu aja. Jadi ini Buya yang ingin saya tanyakan lagi sama Buya. Metode yang kita pakai ini teknis pengajarannya gimana? Jadi kita ini ya berhubung input kita yang masuk ke pesantren Tawalib atau LKSA Tawalib ini ya rata-rata dari orang yang bawah. Yang punya masalah sosial tadi, yang tingkat kemampuannya baik di bidang pendidikan ya standarnya rata-rata. Artinya metode yang kami terapkan di sini ya ada sistemnya tuh, metode pelajaran kepondokan namanya. Kepondokan. Ya artinya ada juga yang sifatnya formal. Ada informal, ada formal. Kalau informalnya itu ya anak-anak ini kan kami asuh, kami didik, yang tempatnya sangat terbatas di masjid kami. Jadi proses pendidikan informalnya di masjid. Ya berhubung ya sekarang ini kondisinya anak-anak ini masalah agama ini sangat minim sekali. Jadi kita perhatikan anak-anak kita di dusun-dusun itu keagamaannya sangat minim. Jadi dari kami rata-rata menerima anak-anak yang dari dusun itu terkadang dia sudah tamat SMP, cuman mengajinya baru Iqra 2, 3. Nah ini, ini masalah ini sebenarnya kan? Iya. Nah ada juga yang sudah bisa mengaji, ada yang dia tuh baru Iqra. Nah tentunya ini kami kelompokkan sistem klasikal. Jadi kalau yang Iqra, yang Al-Quran. Jadi istilahnya memang ada kelompok intinya dia kalau memang dia belum bisa Al-Quran. Jadi dah halakoh. Jadi kita lihat dari kemampuan anak. Kalau umpamanya khusus pelajaran Al-Quran, itu kalau anak-anak itu memang belum bisa sama sekali, belum kenal huruf, ya kami kelompokkan belum kenal huruf. Kalau dia itu sudah ada kenal, kami kelompokkan lagi. Yang setengah bisa Al-Quran dikelompokkan. Jadi kami bikinnya semacam
kelompok halakoh taklim. Jadi halakoh dalam pembelajaran pendidikan. Mengumpulkan tadi. Nah, di sini Anca perlu diketahui kami ini mempunyai keterbatasan di dalam tenaga pengajar. Karena yayasan kita yayasan sosial dan kita juga masalah donatur minim sekali. Donatur. Karena kami sifatnya jarang keluar. Siapa yang mau bersodakoh silakan, kalau enggak. Tapi dalam arti kata di sini Bu ya, maaf potong sedikit. Dari pihak pemerintah ada istilahnya. Jadi kalau dari untuk LKSA semacam dinas sosial, yang jelasnya pemerintah itu tugasnya yang pertama memotivasi. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial seperti kami itu dia punya manajemen. Bagaimana caranya apa? Yang kedua, tugasnya dinas sosial juga ya mengeluarkan bantuan sesuai dengan yang sudah dianggarkan pemerintah. Khusus dinas sosial, khusus anggaran untuk LKSA itu kan sangat kecil sekali. Jadi sepengetahuan kami ya paling enggak kalau umpamanya dalam 1 tahun itu dianggarkan, kalau anak kami di sini lebih kurang 100 lebih sekarang, yang sekarang 120. Jadi untuk menutup mengcover biaya operasional itu nanti dulu itu kalau dari dinas sosial yang didatanya cuma 12 orang. Ya, karena anggaran pemerintah untuk LKSA itu kan dibagi-bagi. Sesumsel ini sangat banyak kan. Ya kami juga. Jadi dapat 12 orang. 12 orang. Nanti kalau apa, nah sekitar itu 12 orang itu kan ya dengan jumlah yang 100 lebih kan ya 1 tahun sekali, dan itu pun tidak terlalu besar. Apa sekitar berapa? Apa 100 berapa sekitar itulah. Nah, jadi untuk mengcover dana-dana kami ini karena sangat minim, kan? Apalagi kondisi habis Covid ini, ditambah lagi kondisi ekonomi sekarang sangat krisis. Nah, kami sangat merasakan sekali ya selaku pengurus untuk mengatasi belum biaya makan anak. Dalam 1 hari mereka butuh makan beras 3 kampil, ditambah uang belanja ke pasar. Minimal belanja ke pasar itu 300 itu beli sayur, yang makan orang 100 lebih. Iya, bukan yang maksudnya yang mondok sini jumlahnya berapa yang 110 kalau yang realnya. Yang real. Iya, itu tidak bisa ditata. 12 orang yang dapat tanggungan. Iya, tanggungan tuh setahun sekali. Bukan ditanggung sebenarnya, yang penting membantu. Ala kadarnya kan. Nah, jadi kondisi beban kami ini, Yayasan Sosial Pendidikan Keagamaan ini, akhirnya kami berupaya, baik mereka yang punya wali kami kumpulkan. Kami ajak musyawarah, makanya tempoh hari alhamdulillah sudah ada musyawarah wali santri. Ya kami kesepakatan. Ya karena kami ya kalau semata-mata dibebankan kepada kami, kami sudah lah menyerah kan. Ya karena anak ini banyak, bukan 10-20. Ini udah 130 orang. Nah, jadi alhamdulillah ya kami itu bukan memungut bayaran, tapi agar orang tua itu atau walinya ya bertanggung jawab. Akhirnya disepakati untuk membantu uang sayur namanya. Yang megang uang itu anak-anak itu lah, bukan kami. Uang sayur, jadi ada yang kuliah, nah mereka lah yang mengurus adik-adiknya. Nah, uang sayur itu 100.000 sebulan. Dengan uang sayur 100.000 sebulan, ya enggak? Makan 3 kali 1 hari. Itu bukan bayaran.
Kalau asramanya selama ini nggak pernah kita tarik duit, baik listrik, baik apa. Cuman karena COVID, maka dia dikenakan 100 orang tuanya 1 bulan. Nah ini kondisi yang real di Kabupaten Marinir kita nih. Karena kita kan nggak banyak apa. Nah cuman para donatur yang di luar, kalau sebelum COVID jauh-jauh masih ada. Itulah, ada yang bawa beras, nanti ada yang bawa sayur, nanti ada yang berhajat hakikah, bawa kambing. Itulah donaturnya. Ada nanti yang bawa sembako, Jumat berkah. Nah, seperti PTBA ada Jumat berkah. Nah, kadang sebulan atau 2 bulan sekali kami dipanggil untuk mengambil sembako. Nah, sembako. Kadang ada ulang tahun. Nah, cuman logistik kami, beras kami ini ya, itu bisa terkumpul di bulan puasa. Jadi bulan puasa itu orang bawa beras, bawa minyak, itu dikumpul-kumpulkan. Nah itu sangat membantu, sehingga bisa bertahan 3-4 bulan. Pendapatan bulan puasa itu setelah puasa bertahan 3-4 bulan. Lepas itu? Lepas itu nanti ada orang bawa beras lagi itulah. Nah jadi kalau dari orang tua kami menyarankan juga dari wali-wali mereka yang meletakkan anak ke sini, kami upayakan agar mereka ya membawa duit 100 1 bulan, membantu uang sayur mereka, bukan untuk bayaran pondok, bukan. Kalau pesantren Tawalib sampai sekarang gratis, tidak ada persyaratan masuk pesantren ini, tidak ada masalah duit. Paling enggak dari dulu saya suruh, Bu, bawa ayam 2 ekor. yang jantan dengan yang betina. Ayam itu sebenarnya tujuan kami agar mereka bisa merawatnya. Jadi mereka ini kan banyak yang tidak punya duit, sebulan kiriman belum ada, 2 bulan. Siapa yang mau kirim kadang. Nah saya bilang, nah ayam kamu tuh pelihara. Ya kalau bertelur minimal bisa kamu makan, nambah gizi. Kalau banyak bisa dijual jajan. Jadi kami menerapkan sebenarnya sistem ekonomi mereka. Itulah syarat untuk masuk pesantren Tawalib, LKSH Tawalib, bawa ayam 2 ekor, jantan dan betina, yang gadis dengan yang siap bertelur. Nah jadi kalau bicara masalah yayasan sosial di Kabupaten Marinir, ya kami ini Tawalib ini yang sudah 20 tahun dan kami tidak pernah memberatkan pemerintah dan yang lain. Ya kalau siapa yang mau beramal soleh, mau berimpak, bersodakoh, silakan. Kalau enggak ya kami juga enggak ada. Apa kami menjajah-jajakan celengan sampai sekarang belum terdengar. Tawalib Darussalam Selatan nitip-nitip celengan apa di pasar apa di enggak pernah. Atau bikin proposal yang menjajah-jajakan enggak. Nah, jadi kita ini masih alhamdulillah, ya saya juga alhamdulillah terima kasih dengan Allah ya, pada tahun 2022 ini saya sudah kembali dalam melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Dengan doa teman-teman sekalian, anak-anak pondok, saya tetap diberikan Allah kesehatan, tetap diberikan Allah keberkahan. Ya berharap juga, harapan saya pondok pesantren Tawalib ini ke depan, ya harapan saya lebih maju, bisa dikenal di luar. Ya jadi sistem pendidikan kami tadi ada non formal itu kepondokan. Sebatas bagaimana anak itu beriman dan bertakwa, mengenal agama. Ya kami tidak mencetak anak ini jadi kiai, tapi saya selalu ingatkan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Nah untuk pendidikan formalnya alhamdulillah kami sudah
punya sekolah sendiri, jangan. Kalau dulu mereka sekolah di mana keliaran, ada yang di sana sini. Sekarang ada namanya SMP, IT Tawalib Darussalam Serasan. Jadi satu. Ya, jadi SMP itu menampung seluruhnya. Siapa yang mau sekolah di SMP kami dipersilahkan. Mungkin ada yang putus sekolah di desa-desa, khususnya di Kabupaten Marinim, kami siap menampung dan tidak dibayar. Mungkin dia permasalahan sosialnya, kenakalan remaja, diberhentikan orang, kami siap ngambil. Yang penting nanti sistemnya mereka kapan ya semesteran, ikutlah semesteran. Kami menyelamatkan mereka-mereka di luar juga banyak. Ya, memang benar. Ada yang di sini mereka mau mondok, silahkan. Buya kamu pengen sekolah baik, kami nak di dusun B, laju bu. Lah banyak kami selesai. Kiranya yang kita yang mungkin yang tua-tua ini yang mondok ya. Iya, bisa. Kalau yang tua, ya batasan umurnya aja kan. Oh, masih ada. Ya, keinginan kami sebenarnya pengen ke depan buat pondok yang tua-tua. Itu yang penting sebenarnya. Bagaimana hidup barokah mati beriman. Nah, karena sekarang yang tua-tua juga kan perlu dibimbing. Betul Bu ya. Apalagi bukan ya istilahnya tidak menutup suatu saat ini kan. Iya. Memang kondisi saat ini banyak juga yang tua-tua yang tidak paham. Jadi memang kalau saya itu diamanahkan oleh baik kakek saya, termasuk ulama-ulama kakek saya itu kan, ya yang mereka ya sebenarnya membuat pesantren khusus orang tua. Kalau di desa saya itu, jadi orang-orang tua itu dibina keimanannya, ibadahnya. Nah, cuman ini belum terlaksana oleh saya itu. Insya Allah nanti suatu saat kan, ya tempat kita ini masih sangat luas kan, ya masih banyak tempat-tempat kita. Cuman ya inilah, insya Allah hanya sekelumit daripada ya profil Yayasan Ponpes Tawalib Darussalam Serasan Marinim. Ya kalau nak ayah suka dan duka menegakkan yayasan ini, ya sangat banyak sekali. Sudah cukup banyak ya. Iya, karena kita terlahir bukan dari pesantren yang punya modal. Memang dengan modal bismillah. Nah ini yang ditanyakan lagi Buya. Sampai Buya datang ke sini, maksudnya istilahnya tertuju ke daerah itu. Jadi saya ini sebenarnya datang ke Ataran Pematang Karangagung ini punya sejarah tersendiri. Jadi sejarah melatar belakangi yang memotivasi saya. Sebelum saya mendirikan yayasan pesantren Tawalib Darussalam Serasan, itu saya hidupnya itu ya kata orang itu anak jalanan. Jadi saya sudah berkelana kemana-mana dengan berbagai profesi. Dari kecil saya itu sudah mengalami hidup dengan mandiri, sekolah mandiri, biaya sendiri. Sampai saya singkat cerita dari sini saya merantau ke Jakarta, itu saya seluruh apa pekerjaan sudah saya kerjakan. Jadi sambil sekolah SMA saya di Jakarta, ya berdagang asongan, naik bis turun bis, kemudian mengamen. Saya ngamen dulu. Kalau asli bis. Ya, asli saya Sumatera Barat, Padang. Istri saya ya Marinim, tepatnya Semendok. Cuman orang tua istri saya ini ya kakeknya kepala sekolah yang pertama di Karangraja. Makanya ibunya ini dulu dari bayi di Karangraja. Jadi maksudnya bisa ngambil lokasi ini? Lokasi ini saya sebelumnya dulu kan mengajar di Darussaada. Nah, mengajar di Darussaada, kemudian dapat 3 tahun lebih kurang. Saya termotivasi di sana, almarhum Haji Pak Sukuman Basar, ya sehingga saya waktu itu
ya dengan serba kekurangan, baru berumah tangga, ya ada masalah yang mengharuskan saya keluar dari sana, dari pesantren Darus Saadah. Nah saya keluar tuh alhamdulillah saya termotivasi, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di latar belakangnya ya ada kesini, ya ada orang tukang kayu di sini dulu Mas Eko. Ya dia bilang dia itu di belakang tuh ada itu tempat itu orang mau beli, mau jual apa. Nah saya juga ya ini cerita ini sebenarnya berkaitan dengan mimpi kan. Nah memang saya secara di alam mimpi, namanya alam mimpi, saya dulu dijemput ke sini dari Darus Saadah itu dijemput, mimpi saya itu oleh orang apa namanya itu diajak ke Ataran Pematang Karangagung ini. Nah itu saya langsung dipertemukan dengan orang tua yang sudah sepuh betul, yang tinggalnya itu dalam mimpi itu di satu ruangan di bawah tanah. Nah saya diantarkan oleh penggawa-penggawanya itu kan di pinggir pintu goa itu. Saya masuk ke dalam, bertemulah dengan orang tua itu yang apa namanya tinggi, punya mancung putih orangnya, cuman rambutnya panjang, hidungnya mancung, jenggotnya putih, alisnya tebal. Nah saya disuruh duduk di ruangan itu. Itu sejarah saya bisa di sini bertahan sampai sekarang. Nah saya itu ditanya, hai anak muda katanya. Saya ditanya, dibacakannya satu istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia natap saya dengan tajam orang itu, orang tua itu. Cuman badannya bersih, rambut panjang. Lah lebih kurang di pinggir sawah sana. Orang itu. Saya masuk. Nah, hai anak muda, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bertanya dengan saya, yang zolim itu siapa? Saya jawab, inni kuntu minaz zalimin. Benar kamu. Nah terus yang kedua, dia memperlihatkan telapak tangannya, dari tangannya itu keluar cahaya. Dan tangannya ini dipenuhi dengan kalimat tulisan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Orang itu. Nah dari semenjak itulah saya memang ini ketetapannya Allah, kehendak kuasa Allah. Cuman asbabnya tadi yang melatar belakangi saya sampai ke sini, saya bermunajat kepada Allah. Kalau memang baik Allah kabulkan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang udah 20 tahun saya di sini. Tempat ini bagi saya ya satu tempat yang sangat damai, sejuk, dan jauh dari ke apa namanya tuh hiruk pikuan itu. Maka marah ini kalau orang lihat tempat ini dilihatnya masih ada tempat yang seperti kita ini di Karangraja. Nah itu yang tua itu sampai sekarang saya kadang-kadang kalau seandainya apa ya kadang-kadang masih teringat dengan apa petuah-petuahnya itu. Nah itulah namanya ya tempat ini di mana Karangraja ini memang saya lihat ya ada tempat bersejarah pada awalnya yang diyakini bahwasanya kampung Karangraja ini dihuni dulu oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh memang. Nah sehingga kehadiran kami ini sebenarnya memberi corak kepada ya namanya Ataran Pematang Karangagung kan, khususnya desa Karangraja. Insyaallah ya tempat ini bermanfaat
Insya Allah pendahulu-pendahulu di tanah ini yang mendapat ganjaran-ganjaran kebaikan-kebaikan dengan kehadiran kami di sini. Itu aja. Nah, jadi Buya ini yang kutanyakan lagi, waktu mimpi yang dapat Buya itu yang menjadi dalam arti kata lahan lokasi ini yang dipilih untuk mendirikan pesantren Tawalib ini, itu sempat ada mengenalkan diri tak yang mimpi itu yang Nah, Buya waktu mimpi tadi itu seolah-olah mimpi itu nyata. Walaupun di alam mimpi, karena bentuk mimpi itu kebaikan ya. Nah, kebaikan. Salah satu, kalau zaman sekarang, yuk kita cuman bersandar kepada mimpi-mimpi yang baik. Nah, dalilnya itu. Nah, karena itu kebaikan, biar rasukan ya Buya dulu dalam keadaan memang kesusahan dan ingin menegakkan kebajikan-kebaikan berupa pesantren. Nah, Buya itu ngadu dengan Allah. Ternyata malam itu Buya bermimpi seperti itu. Diajaklah ke belakang, dijemput. Waktu dijemput itu kan pakai kendaraan kayak beca itu kan. Dia naik, nah, itu didorong sampai ke daerah. Tapi jelas maksudnya lokasi. Jelas. Lokasinya ini Ya, lah. inilah jalannya. Oh, inilah jalan lokasi. Jalan. Ini pelintasan bahkan. Pelintasan di sini. Diajaklah berjalan Buya. Sebelumnya Buya belum kenal daerah. Belum kenal. Tapi waktu di mimpi itu sudah jelas. Sudah jelas. Nah, diajak berjalan sampailah Buya berjalan dekat daman itu. Oh, dekat dam itu. Nah, di sana tuh ternyata ada apa? Goa. Sementara ada kayak kambang. Di semua. Kayak kolam besar. Kolam di sana ada penggawa pas gitu. Penjaga ya. Nah, Buya itu kan memasuki pintu itu Buya dikawal sama rombongan penggawa. Masuklah ke dalamnya. Sampai di pintu aja dia ngawal. Kalau udah masuk Buya sendiri masuk. Yang di dalam itu nggak ada penerangan. Masuklah satu bilik. Nah, di bilik itu ada orang tua. Subhanallah. Tapi tidak sempat dia mengenalkan aku. Tidak sempat. Jadi waktu dia melihatkan tangannya, telapak tangan. coba kau lihat katanya. Saya melihat telapak tangan itu terpesona. Nggak ada pikiran mau bertanya. Subhanallah. Karena di sini bacaan ayat-ayat Al-Quran ditambah lagi cahaya. Yang keluar cahaya sehingga ruangan sebesar itu terang benderang itu dengan cahaya yang ada di tangan ini, sehingga kelihatan betul Al-Quran ini. Nah, kita baru subhanallah, saya gini, saya bilang orang ini termasuk wali Allah ini. Wali yang goib kan. Saya ingin belajar, kebangun saya. Tapi tepatnya di lebih kurang ya di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu. Nah, ini tempat lewatnya. Nah, setelah itu sebelumnya saya pernah datang ke sini satu kali. Sebelum mimpi. Nah, bukan maksudnya tujuan datang sini aku. Ya, saya kan dalam keadaan kondisi yang sangat sulit kan. Pada waktu itu. Sementara saya begini harus begini. Harus mengosongkan tempat, harus pindah segala macam. Nah, akhirnya adalah orang tadi kan menawarkan saya, ya Allah kalau baik tempat ini, ya Allah mudahkan. Saya nggak ada uang sesen pun. Waktu itu nggak ada. Jadi statusnya modal bismillah. Dapat ini? Ya akhirnya gimana? Ya perjuangan istri juga kan. Cuman kalau tidak dengan kehendak Allah, istri saya juga baru 80%, ke PNS hanya belum, dan meminjam uang satu hal yang berat waktu itu. Tapi dengan kehendak kuasa Allah, tanah ini bisa kami miliki. Itu waktu itu, masya Allah, sangat cari duitnya sangat susah. Saya hanya bisa di tahun 2001 itu.
minta dengan Allah. Saya juga namanya pegawai Allah, begaji juga tidak di mana-mana ngajar. Mana yang nunjuk Allah kita terima. Dengan siapa kita mengadu kalau tidak dengan Allah? Nah, alhamdulillah orang yang punya tanah ini datang ke tempat saya ke Menawarkan. Benar Bapak ngambil, Pak, saya bilang. Nggak Ini salah, siapa ini? tanah ini punya Gurun Sulamni. Ibunya Sulamni ini orang asli ini. Umurnya waktu itu 70. Gurun itu. Masih sepupuan dengan siapa namanya itu, udah tua juga. Pokoknya Gurun, ya cucunya itu namanya Ujang almarhum. Kalau di sebelah sana Sulamna, adik kakak Sulamni, ini tanah orang satu ini. Jadi jatuhnya 4 hektar ini kita kali yang Enggak, cuman belinya bertahap-tahap. Sawah lain lagi. Pertama Yang atas dulu, yang atas ini dulu. berapa hektar? Ini satu bidang kan. Sebidang. Jadi ada darat, ada sawah. Jadi kalau orang jual dulu sawah darat, ya sekian harganya. Nah, kami beli lagi 9 juta. Beli yang sebidang itu. Duit kami nggak ada. Oh, belum ada duit. Dia datang ke pondok. Nah, saya bilang, Dek, gimana caranya? Sekolahkan dulu lah SK. Disekolahkan 5 juta. Minjam lagi, ini dapat 6 juta setengah. Lah saya nggak ada sama sekali. Ya apalah kita ini kan, bukan siapa-siapa. Nah, akhirnya 6 juta setengah kami kasihkan. Inilah Pak, cuma ada uang, nggak ada lagi. Kalau kamu mau ambillah duit. Dia ambil duit ini ya malang. Kami ambil duit ini. Kebetulan dia tinggal di Medan. Mau berangkat lagi, angkatan udara yang punya ini. Iya, guru itu angkatan udara. Dia ninggalkan ini tamat SMA, ninggalkan Karangraja. Kesini jual warisan ini. Diambilnya uang ini, bikin surat di Kades. Segel, baca katanya. Uang kamu kurang 2 juta setengah lagi. Apabila 20 hari jatuh tempo, tanah dan uang kembali kepada pihak penjual. Siap, saya bilang. Udah mendekati hari, tinggal 2 hari lagi jatuh tempo, kami belum bisa nyarikan duit. Kami udah pasrah. Jadi kata orang rumah saya, udahlah Kak, kalau mau hilang duit itu hilanglah. Karena kamu dari bujang mau negakkan pesantren. Kita ikhlas. Datanglah teman dari Lahak. Udahlah. Sebelum 2 hari itu. Datang teman kuliah saya, datang ke pondok, teman akrab, lihat buku-buku saya, dilihatnya ada map, dibacanya. Lah kamu beli tanah? Lah habis temponya ini, ambil uang ke Lahat. Saya nggak minjam, saya udah pasrah. Teman itu nyukupinya 2 juta setengah, lunas lawang. Jadi ini tanah ini memang betul-betul barokah. Kami bukan ini wakaf, bukannya tanah hibah. Penuh perjuangan juga. Penuh perjuangan. Istri saya tahan menderita, dia gajinya di bank. Dan tanah ini memang tidak akan kami jual. Karena ini sudah menjadi milik Allah. Kami yang melaksanakannya. Kami juga sama saja di sini menumpang. Cuman ini sudah menjadi etikat kami. Aku, istri aku, anak-anak aku, inilah amal ibadah kami mau menghadap Allah nanti. Harapan kami, Yayasan Tawalid Darussalam Serasan ini sampai kiamat tetap menjadi manfaat bagi orang banyak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan lagi Bu ya. Masalah tenaga pengajarnya. Nah, tenaga pengajar ini, jadi anak-anak kami ini ada yang kuliah. Oh, ada yang kuliah. Itu yang Jadi membantu. kalau sekarang yang kuliah dan ada yang tamat. Minimal tamat kuliah, anak-anak kami ini per tahunnya 3 sampai 5 orang. Kayak sekarang, jadi kalau dia udah kelas 3, tamat SMA, saya motivasi. Kau harus kuliah nak. Kau harus kuliah. Jadi alhamdulillah bimbingan saya, anak-anak yang bagus tuh dia kuliah. Nah, yang kuliah inilah yang mengurus adik-adiknya. Baik mengajar pelajaran non formal maupun yang formal.
Jadi yang formal juga, yang selesai kuliah mereka ada yang ngajar di sekolah. Di sini juga mereka yang bantu-bantu. Bahkan kami buka peluang. Siapa yang ingin kuliah, khususnya kuliah di Serasan, kuliah di apa. Kalau dia ingin tinggal di sini, kami nampung. Itu maksudnya batasan umurnya berapa tuh? Ya, artinya dia kuliah umpamanya dari Semendo. Bukan maksudnya kayak ini Bu ya. Ya kan kalau pengen kuliah kata Bu ya. Maksudnya Batas umuran anak tadi. jadi maksud saya mereka itu umpama dia di Kecamatan Tanjung Agung atau di daerah yang jauh dari jangkauan. Kan dia kalau mau kuliah di sini kan kontrak udah sekian. Belum makannya. Untuk sebagai dia tempat tinggalnya. Kalau dia gabung, kami biar di sini bertinggal. Nah itu kami aja. Ini ada lagi nanti yang masuk mau tinggal mau kuliah. Minimal dia biaya kontrak udah nggak lagi. Makan bersama. Ditambah lagi dapat pelajaran informal tadi. Dapat informal. Keinginan saya tuh sebenarnya banyak sekali. Bagaimana maksud saya tempat ini ya bermanfaatnya bukan sebatas untuk yang SD, SMP, SMA saja. Tapi sampai kuliah. Cuman kalau kami untuk menyiapkan biaya kuliahnya sebatas 1 orang 2 orang masih. Cuman kalau udah banyak kan kita nggak bisa lagi. Itu. Insya Allah ya ke depan ya nggak ada lain, apalagi kondisi sekarang semakin krisis. Kendala orang masyarakat di desa-desa, kendalanya menyekolahkan anak, ekonomi sekarang. Kalau mencari tempat-tempat pendidikan yang profit di kota-kota tidak terjangkau dengan orang tua, dengan biaya yang tinggi operasional anak itu. Nah, walaupun pendidikan kita ini ya serba keterbatasan, sudah meringani masyarakat kita di desa-desa sebagian. Nah ini Bu ya, untuk apa istilahnya pesan. Ini kan kita lokasi kita ini di khususnya di Desa Karanglaja, tempatnya ya, tempat di Desa Karanglaja. Maksudnya mungkin ada untuk disampaikan dengan masyarakat khusus di Desa Karanglaja. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Para masyarakat sekalian yang berada, khususnya yang masyarakat kita gale-gale yang berada di Karanglaja. Ya, dalam kondisi sekarang yang mana kondisi kita ini sangat memprihatinkan, terutama ya masalah-masalah ekonomi. Ya, di mana-mana terjadi krisis. Ditambah lagi masalah ekonomi ini akan membawa dampak kepada masalah keimanan, masalah ibadah, masalah akhlak. Jadi pesan Buya ya kepada masyarakat sekalian, pada muslimin muslimat, saudara-saudara, dulu kita gale-gale ya agar ya kita ini memperbanyak pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, tetap kita bersyukur kepada Allah. Ya, karena sesusah-susah kita masih banyak yang lebih susah daripada kita. Yang kedua, menghadapi segala macam ujian-ujian dari Allah, musibah-musibah yang kita rasakan, ya kita harus menyikapi dengan penuh kesabaran. Jadi sabar itu kunci segala-galanya. Nah, kalau kita tetap dalam keimanan, tetap dalam kesabaran, mudah-mudahan segala masalah dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya bagi
ibu-ibu, bapak-bapak khusus dari desa kita Karangaja, umumnya Kabupaten Marinim, bagi anak-anaknya yang mungkin kondisinya mungkin putus sekolah, ya silahkan nanti antarkan ke Tawalib Darussalam Serasan. Mungkin mereka permasalahan putus di tengah jalan. Ada yang SMP kelas 2, kelas 3, ada yang tidak sekolah dari tamat SD. Nah, itu ada pilihan-pilihan bagi kami menyelesaikan sekolahnya. Yang penting bagaimana usahanya anak itu selesai sekolah. Tidak ada lagi beban untuk dia tidak selesai dan bisa melanjutkan di jenjang selanjutnya. Jadi tinggal bawa ijazahnya ya sesuai dengan umurnya, umur yang ya masih standar bisa sekolah. Nah, kalau dia nggak mau tinggal di pondok kita, dia nggak apa-apa tetap di dusun. Yang penting mereka tercatat sebagai siswa di Tawalib Darussalam Serasan. Nah, masalah biaya itu jangan dipikirkan. Yang penting anak itu bisa kita selesaikan. Ini salah satu solusi dari kami bagi orang tua dan anaknya, dan termasuk salah satu meringankan beban masyarakat kita. Ya, salam dari kami, atur maaf jika terdapat kesalahan kekurangan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dipertegaskan lagi untuk khususnya masyarakat desa Karangaja, sekiranya mungkin ada anaknya yang putus sekolah, mungkin dalam arti kata tidak dalam sulit untuk membiayai, dalam arti kata masalah ekonomi yang saat ini mungkin dari pihak wali orang tuanya tidak mampu, silakan untuk datang ke Tawalib. Benar, datang sini. Datang ke Tawalib untuk menyambung pendidikan yang sudah mungkin dalam arti kata yang putus tadi. Ya bisa dijembatani oleh Anca juga bisa mungkin ya. Selalu Anca ya. Ya bagi dulur-dulur kita di desa-desa. Jadi kuasa hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Amin. Dari tim menelusuri jejak ruang. Terima kasih banyak. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.